Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama.
Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Secara morfologi, tubuh cacing tanah tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin, di mana setiap segmennya memiliki seta kecuali pada dua segmen pertama. Seta adalah struktur seperti rambut yang berfungsi untuk menggali substrat, memegang pasangan saat kopulasi, dan berperan sebagai alat gerak cacing tanah. Cacing tanah memiliki mulut pada ujung anterior yang tidak bersegmen yang disebut dengan prostomium. Cacing tanah memiliki kebiasaan makan berupa bahan organik, mampu memakan bahan organik sebanyak berat badannya sendiri setiap 24 jam, dan ketika sumber makanan tersedia secara melimpah, aktivitas cacing akan meningkat. Untuk memulai budidaya cacing tanah, maka kita perlu mempersiapkan wadah yang dapat digunakan untuk menampung cacing tanah. Jenis wadah bisa digunakan sesuai kenyamanan. Misalnya saja kita bisa menggunakan kolam tembok, rak dengan wadah plastik di dalamnya, wadah kayu sisa telur atau tomat, atau bisa juga kita membuat rak yang panjang seperti meja. Kali ini saya menggunakan wadah berupa bak papan yang terdapat plastik di dalamnya. Kemudian media yang paling pas untuk digunakan sebagai tempat bertelur cacing adalah campuran jerami, pupuk kandang, dan pupuk kompos kering. Alat yang digunakan di dalam membuat media cacing tanah yaitu kotak kayu berukuran 1 meter x 1,5 meter beralaskan bambu dan karung bekas. Sementara itu, bahan yang digunakan dalam membuat media cacing tanah meliputi limbah padat organik seperti buah-buah busuk, tanah, dan bibit cacing tanah. Media budidaya cacing tanah tersusun atas dua lapisan, yaitu limbah padat organik dan tanah. Pertama, masukkan limbah padat organik dalam bentuk potongan buah-buahan busuk sebagai lapisan dasar media untuk mencegah kontaminasi media oleh organisme lain seperti laron dan lalat buah. Kemudian, tanamkan bibit cacing tanah sebanyak 1,5 kg sesuai dengan daya tampung tempat media. Pada lapisan permukaan, isi media dengan tanah lalu ratakan. Apabila media terlalu kering, tuangkan air secukupnya. Menurut penelitian Dominguez dan Edwards 2011, parameter lingkungan yang optimum dalam mendukung kehidupan cacing tanah antara lain suhu 27 derajat Celcius, kelembapan sekitar 80 hingga 90% atau cenderung basah, dan pH antara 6,5 sampai 7,5. Selanjutnya ke teknik budidaya cacing tanah. Pemilihan lokasi untuk budidaya cacing tanah diusahakan tidak terkena sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung dapat menurunkan kelembaban pada media.
Wadah untuk budidaya cacing tanah dapat berupa bak plastik atau bak kayu. Namun, wadah harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak bisa ditembus oleh cahaya, karena cacing tanah sensitif terhadap cahaya. Untuk medianya, media utama dapat menggunakan serbuk kayu bekas gergaji, log jamur, dan juga tanah humus. Media harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, mengandung banyak bahan organik. Kedua, media harus gembur. Dan yang ketiga, media harus cukup kelembabannya. Kemudian, bahan yang dapat digunakan sebagai makanan cacing dapat dibuat dari limbah organik rumah tangga seperti buah dan sayur, dan juga bisa dibuat dari limbah industri atau limbah peternakan. Setelah media siap, induk dapat bisa dimasukkan ke dalam media. Induk yang dapat dimasukkan adalah seberat 200 gram untuk setiap wadahnya. Selanjutnya, perawatan cacing tanah. Cacing tanah perlu dirawat selama masa pemeliharaan dengan cara melakukan pengadukan media untuk menjaga kegemburan tanah dan suplai oksigen di media. Kemudian melakukan penyemprotan media dengan air menggunakan sprayer untuk menjaga kelembaban. Pakan untuk cacing tanah diberikan dalam bentuk bubur agar mudah dicerna. Kemudian, jumlah pakan yang diberikan sama dengan bobot cacing yang ada dalam wadah. Setelah 4 minggu masa pemeliharaan, cacing tanah dapat bisa dipanen. Panen cacing tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan bantuan cahaya lampu, kemudian dengan menggunakan media baru untuk menarik perhatian cacing, dan juga dapat menggunakan penyaring.